Akhirnya setelah kita syuting jadi rame tuh bang, padahal itu dibersihin segala macam. Jadi viral ya. Jadi viral waktu itu ya. bikin macet. Berita rumah berhantu di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan kian hari semakin menarik untuk disimak. Selain mengundang keingintahuan masyarakat yang kemudian menimbulkan kemacetan arus lalu lintas di Jalan Raya Metro Pondok Indah, rumah yang katanya berhantu ini juga memunculkan sebuah fenomena mengenai irasionalitas masyarakat. Tiba saya lagi berdiri bang gitu. Si Pak Leo tiba-tiba, kamu jangan berdiri di situ mas, kamu ada di atas darah. Endingnya adalah orang suruhan ternyata, dia bukan perampok. Oh, oke. Dan ternyata ini ada persaingan bisnis bang. Gitu, makanya nggak ada sesuatu yang diambil di rumah itu, tapi hanya membunuh. Satu keluarga sampai anak-anak yang masih kecil itu dibunuh bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat penonton dan subscriber dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Saya doakan semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang melimpah oleh Yang Maha Kuasa. Dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik yang ingin menceritakan langsung di channel YouTube Jejak Backpacker, hubungi admin melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Fandi. Bang Ali, senang loh bisa ketemu. Amin. Bisa aja Bang Fandi. Bang Fandi, terima kasih nih buat waktunya sudah meluangkan waktu berbagi cerita ya pastinya Bang Fandi ya. Sama-sama. Oke. Ini Bang Fandi dari mana sih tadi asalnya? Saya dari Pancoran. Pancoran. Dari Pancoran. Nah, Pancorannya di mana? Di Jalan Pangadegan. Oh, Pangadegan. Saya di Cikoko 10 tahun. 12 tahun kalau nggak salah. Tetangga kita sebenarnya. Iya bang. Oke, Bang Fandi. Jadi Bang Fandi ini mungkin mungkin perkenalkan diri dulu kali ya. Siapa nih sih Bang Fandi ini sebenarnya? Iya. Gitu. Dulunya siapa gitu, Bang. Oke. Saya tuh di sini mau bawa cerita misteri. Di saat saya waktu itu menjadi sutradara TV program, kalau boleh disebut ya. Boleh. Di TV Antv. Itu dulu sempat booming tuh, Bang. Di tahun 2000 sampai 2004 itu nama programnya Percaya Nggak Percaya. Oke, siap. Dilanjut nanti Iya, dulu nih Bang. siap. Kita lanjut lagi ya. Oke, tapi sebelum Bang Fandi menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Bang Fandi. Wow. Berarti Bang Fandi ini sutradara ya, sutradara di TV program Percaya Nggak Percaya. Iya. Anak-anak zaman sekarang mungkin nggak tahu ya itu. Iya. Tapi kalau zaman udah 90-an ke atas pasti tahu. Iya. Oke, Bang Fandi. Tapi ini saya ada parfum nih Bang Fandi. Mungkin Bang Fandi mau coba dulu. Nih, iya. Wangi, ini wangi banget, Bang. Ini dari Summit Mist. Jadi teman-teman ya yang mau order, Wangi apa ini? saya ingetin sekali lagi, silahkan check out keranjang kuning di Shopee. Wangi. Itu mewah wanginya. Oh iya. Wangi banget. Wangi banget. Wangi. Silahkan dipakai. Mau yang ini juga boleh. Kalau yang ini ini buat cewek tadi, saya pakai buat yang cewek tadi. Oke, Bang Fandi udah siap Bang ya? Buat cerita. Insya Allah Bang Ali. Pasti creepy banget nih. Oke, silakan Bang Fandi. Iya.
Saya ingin menceritakan kisah misterinya Rumah Pondok Indah di tahun 2000 itu bang. Memang lagi sangat populer banget. Semua orang ngomongin Rumah Pondok Indah, penuh dengan misteri. Katanya banyak makhluk di situ bang. Sampai rumah itu saya aja nggak tahu itu dia tahun berapa. Itu nggak pernah dihuni. Saking katanya horor. Terus dibilang juga katanya di situ adalah tempat jalan masuknya dunia jin ke dunia kita bang. Sampai sejauh itu bang gitu. Makanya tim percaya yang percaya itu ingin banget memecahkan misteri itu. Kebetulan kan program kita itu adalah urban legend bang, untuk memecahkan kenapa di situ ada misteri, kenapa di situ banyak makhluk yang sehingga orang takut gitu loh bang. Tuh. Nah di saat saya beberapa hari mau syuting nih bang, kebetulan saya dapat info. Saya lagi mikir bang, nih mau cerita apa ya yang mau diangkat gitu. Ternyata dapat info ada Rumah Pondok Indah dan saya senang karena itu tempat tidak jauh-jauh juga dari kita. Bayangin bang, tempat dekat gitu, tapi penuh misteri gitu, yang orang nggak pernah nyentuh gitu. Tapi setiap orang lewat itu kan perumahan elit ya bang gitu. Tapi kenapa orang sangat takut dan tidak pernah menyentuh? Ada apa sebenarnya sih? Kejadian di situ apa gitu? Makhluk apa yang meninggalin di situ gitu? Kontroversi mengenai rumah hantu di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan merupakan pembenaran sikap irasional masyarakat. Warga hingga siang tadi masih memadati rumah tersebut. Berita rumah berhantu di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan kian hari semakin menarik untuk disimak. Selain mengundang keingintahuan masyarakat yang kemudian menimbulkan kemacetan arus lalu lintas di Jalan Raya Metro Pondok Indah, rumah yang katanya berhantu ini juga memunculkan sebuah fenomena mengenai irasionalitas masyarakat. Jadilah kita mau mengumpas misteri di Rumah Pondok Indah bang. Lucunya bang gitu, di saat sehari kita mau syuting, itu kan kita mau izin ya bang, untuk mengambil gambar di sana. Itu nggak ada sama sekali orang yang tahu sama siapa izin bisa masuk ke lokasi situ bang. Oh lah, biasanya security itu pada tahu mereka. Enggak ada security-nya. Security mereka tapi merasa dia nggak berwenang untuk rumah yang itu bang. Ada security RT ada security yang pribadi, rumah pribadi ada. Sampai yang beberapa rumah sebelahnya saya tanya, dia nggak merasa bertanggung jawab bang gitu. Nah itu yang di salah satu sisi kita malah seneng ya bang. Ini benar-benar misteri yang kalau kita angkat bagus banget gitu bang. Itu penuh dengan cerita-cerita yang kita tahu saat itu kan bang. Sudahlah bang gitu. Kita masuk itu bang. Di hari syutingnya itu bang, kita masuk sebelum jam maghrib. Sebelum jam maghrib saya datang hanya bersama tim, hanya cuma berempat bang, sama satu tim survei, satu orang. Terus saya sendiri, host sendiri, sama dua kru, satu merangkap kameramen, satu lighting man. Kita masuk, ternyata si tim surveinya bang, dia ngebongkar pagar karena kita nggak tahu harus kemana bang untuk masuk ke rumah itu. Untuk izin itu ya. Iya, izin nggak bisa gitu. Akhirnya syuting harus tetap berjalan. Tim survei kita ngebongkar itu. Ya, kita masuk bang. Itu udah mulai maghrib bang. Kru saya udah mulai yang udah suasana yang nggak enak bang. Karena pas masuk itu makin mencekam kan suasananya kan. Udah mulai maghrib juga bang. Udah mau mulai gelap. Sehingga saya telepon ke eksekutif produser saya. Dia bilang, kalau gitu kamu harus cari orang pintar untuk melindungi kalian, sama kedua untuk melindungi kamera kalian supaya jangan capek-capek syuting nanti tidak terekam gitu bang. Karena banyak kejadian kan katanya kalau cerita misteri suka gitu. Ya, saya berpikir cepat tuh nyari paranormal gitu. Siapa? Kebetulan saya pernah mempergunakan paranormal bang, deket di Bintaro. Kebetulan deket kan bang dari Pondok Indah. Karena kan emang harus cari yang terdekat dan tercepat. Dapatlah bang, namanya Pak Leo. Pak Leo datang,
kita juga bingung, saya juga bingung bang. Ini buat apa Paleo sebenarnya selain jagain kan? Sayang gitu bang. Selama syuting dia tidak kita maksimalkan. Akhirnya tapi awal-awal dia bang, biasalah pakai penuh doa-doa. Kamera juga seperti biasa dia kasih minyak-minyak apa saya nggak tahu lah, dengan baca-baca supaya untuk tetap bisa bekerja si kameranya. Dan kita satu persatu disentuh bahunya untuk didoakan. Nah itu jadi teman-teman saya juga jadi mencekam bang. Yang awalnya sebenarnya nggak terlalu bagaimana, tapi dengan spiritualnya si Paleo jadi makin mencekam bang. Gitu. Ya kan bang, gitu kan. Ya sudah, mulailah kita syuting bang gitu. Nah disitulah baru mulai lagi tuh bang kejutan-kejutan yang istilahnya yang kita tidak pernah lihat kasat mata, tapi kita rasakan bang. Belum makhluk bang, bukan makhluk, tapi lebih ternyata ada angin yang berputar di sekitar kita bang, dan itu kenceng Di area di dalam rumahnya itu. di dalam rumah, tapi di kita bang. Misalnya kayak kita ngobrol berdua bang, di tengah-tengah kita bang gitu, sampai kita tuh kena juga gitu. Itu dan kita lihat itu si putaran anginnya itu bang. Dan itu kan rumahnya kan cemak belukar bang. Rumput-rumput ilalang gitu loh bang, yang tembok aja tuh nggak sampai kelihatan gitu bang. Semua penuh dengan pohon rambat. Dan itu goyang, bang. Dan itu goyang. Semakin malam itu kan semakin meranjak malam ya bang. Betul. Semakin host itu bercerita. Gini bang, di program kita itu selalu menceritakan dulu asal bukan asal muasal. Lebih ada apa yang pernah kita dengar info misterinya si rumah ini. Rumah Pondok Indah. Jadi kita ceritakan ternyata ada orang yang melihat setan bertanduk di situ. Ada yang melihat pokoknya bang makhluknya itu yang nggak sempurna kayak bentuk manusia biasa bang. Orang bilang kan berbentuk binatang-binatang gitu lah bang. Nah itu yang tadinya kita mau pecahkan bang. Itu seperjalanan kita syuting bang. Itu kan ada 2 rumah. Jadi ini rumah benar-benar rumah mewah bang. Rumah mewah 2 lantai, terus ke sana saya nggak tahu ke dalam sebelah sananya. Kita tuh mulai dari teras dulu bang, kan teras dan ke dalam itu kan rumahnya udah hancur ya bang, udah nggak ada dinding, tapi terlihat ada bagian depannya, ada bagian ruang tamunya masih terlihat gitu bang. Bagian pemisah dindingnya masih ada tuh kolom-kolomnya. Nah selama host itu baru cerita informasi itu, Pak Leo itu ngomong sendiri bang. Ngomong dia melihat sesuatu. Yang saya pikir kan informasi dari Pak Leo dia ngomong sendiri itu kan bagus banget bang untuk dibawakan oleh si host kita. Saya tambahin gitu. Terus si host itu merasa kewalahan bang dengan penambahan skrip yang mendadakan itu gitu. Akhirnya karena ini bagus kan bang ceritanya, dan itu real banget bang apa yang dilihat saat itu sama Paleo. Dan kan saya baru pertama kali melihat orang yang punya indigo, melihat dengan jelas. Ya sudah, akhirnya saya bilang, yaudah saya selain saya sutradara saya juga produser bang gitu di program itu. Yaudah saya masukin aja. Sampai hostnya nanya dia jadi apa gitu. Yaudah jadi selain paranormal dia jadi co-host kamu. Dia akan bantu informasi apa yang dia lihat. Gitu bang. Oke. Dengan dimasuknya Paleo ini kan Paleo jadi punya ruang untuk bercerita ya bang. Kalau tadi kan dia cuma bisik-bisik. Akhirnya bang di situ dimulai bang. Apa cerita yang kenapa makhluk itu ada di situ? Jadi bang kan kita tahu kalau tempat kotor itu pasti jadi tempat penghuninya makhluk-makhluk gitu ya. Itu bang yang saya pahami akhirnya gitu. Tapi kenapa dia ada di situ gitu bang? Nah dimulailah itu bang ceritanya dengan Paleo masuk, dan saya baru tahu bang apa ininya bang, nama istilahnya tuh orang retro ya yang bisa melihat. Retro apa sih bang? Orang bisa melihat ya kayak indigo. Pak ya indigo. Bahasa ininya bahasa ini. Nah itu bang dia tiba-tiba bisa loh kita ke atas nih bang, ke lantai 2 kan. Tiba saya lagi berdiri bang gitu. Si Paleo tiba-tiba, kamu jangan berdiri di situ mas, kamu ada di atas darah.
Itu saya kecewa. Waduh, ini berarti paleo udah bukan paleo nih, paleo dengan mata dia yang berbeda ya. Saya, aduh, ini apa paleo gitu? Itu kamu darah di mana si bapak itu dibunuh. Astaga. Gitu. Wah, ternyata ini pembunuhan di sini. Gitu. Itu di lantai 2. Terus tiba-tiba si paleo itu berjalan dengan sendiri tanpa saya direct. Tapi saya merasa udah kita ikutin apa yang aktivitas paleo nih, dia kemana. Dia ikut, dia keluar nih bang, keluar kamar. Ternyata dia balik lagi. Dia bilang, oh di sini ada cermin. Oh lemari besar di sini. Itu karena saat itu kan saya belum pernah merasakan seperti itu ya bang. Dengan matanya dia, tapi dia menjelaskan secara detail gitu. Dan dia bisa masuk ke dalam tahun yang kejadian itu. Udah. Terus mulai lagi nih bang. Kejadian dia masuk ke bawah, ke lantai bawah. Ternyata ada kamar utama ya. Jadi lebih besar. Bukan kamar utama, kayak lebih kamar tamu gitu ya. Kan kalau kamar utamanya tadi di atas tuh, di mana si bapaknya yang dibunuh di situ, yang darahnya di mana-mana. Pas di situ kaget lagi, bikin saya tercengang juga. Paleo bilang di situ ada wanita digantung di atas kusen pintu. Gitu. Wah, ini apalagi Paleo gitu. Cuman kan saya nggak bisa mengganggu konsentrasinya Paleo, karena dia lagi konsentrasi dan info itu yang saya perlukan banget buat si host bercerita. Sehingga kan host yang akan bertanya, itu siapa Paleo? Itu siapa gitu kan? Iya. Paleo langsung, waduh, ini abis dibunuh digantung itu udah diseret ke belakang gitu. Kita kan dari tadi belum pernah nyentuh ke belakang ya, karena penuh dengan si ilalang. Pas kita ke belakang, ternyata itu ada swimming pool di situ, kolam renang besar bang. Ya Pondok Indah kan rumah elit ya bang. Kita baru tahu. Itu juga kita nggak tahu kalau itu kolam renang karena si pohon itu udah tutupan. Terus akhirnya kru kita ya kita gini, oh ini kolam renang gitu bang. Dan dibuang ke situ. Segitu sadisnya gitu kejadian saat itu gitu. Ini ada apa gitu kan? Barulah Pak Leo bilang ini kayak pembunuhan tapi satu keluarga. Dia bilang ini pembunuhan satu keluarga Mas Fandi bilang gitu. Wah, memangnya ada apa ya gitu? Sampai ini orang membunuh, apa dia ketahuan dia merampok gitu kan bang? Wah saya belum lihat nih. Saya tadi hanya cuma lihat mayat-mayat yang ada tergeletak, ada yang digantung, ada yang diseret. Wah bentar mas gitu. Tiba-tiba saya di interupsi lagi gitu. Kenapa? Itu ada anak datang sama babysitternya gitu. Ada kayak nangis tapi ditarik lagi sama si ada cowok-cowok ini, dibunuh lagi bang. Itu kejam banget gitu. Saya dengerin sampai merinding gitu bang gitu. Wah ini kejam banget ya gitu. Misinya apa gitu sampai dia bunuh. Kalau misalnya dia ketahuan kan dia bisa aja dia kabur ya bang gitu kan. Apalagi kepala rumah tangganya dua-duanya udah dihabiskan gitu, udah dibantai gitu kan. Ternyata barulah bang si Paleo menceritakan endingnya adalah orang suruhan. Ternyata dia bukan perampok. Gitu. Dan ternyata ini ada persaingan bisnis bang. Gitu. Makanya nggak ada sesuatu yang diambil di rumah itu, tapi hanya membunuh. Satu keluarga sampai anak-anak yang masih kecil itu dibunuh bang. Itu dan makanya akhirnya karena itu kan istilahnya jadi rumah berdarah kali ya bang ya. Gitu kan, apalagi ibunya yang diseret, akhirnya dipenuhilah makhluk-makhluk yang semua tinggal di situ gitu bang. Apalagi jarang ditempatin lagi setelah kejadian itu bang, nggak pernah dibersihkan atau segala macam tuh nggak pernah bang gitu. Sampai akhirnya jadi puing-puing, itu genteng-genteng itu aja masih ada gitu. Jadi kalau kita itu nginjek-nginjek genteng, orang udah nggak ada yang peduli waktu itu rumah itu. Tapi ya akhirnya setelah kita syuting jadi rame tuh bang, baru itu dibersihin segala macam. Jadi viral ya. Jadi viral waktu itu ya. Bikin macet sampai jam 3 pagi karena orang ingin banget nyaksiin katanya mana makhluk yang masuk TV kemarin. Karena ada
bayangan di badannya host kita. Itu yang viral bang. Bayangan. Oh, yang itu yang ketangkep kamera. Dan bentuknya ada kepala kerbau. Ya, kayak tanduk gitu. Tanduk ada tanduknya gitu. Itu yang biasalah bang, kalau ada yang ketangkap kan kita kasih beberapa kali gitu. Karena itu bukti bahwa memang di situ ada, kita pun diganggu gitu loh. Oke. Karena ya biasa kan kalau kedatangan orang kalau ke tempat yang kayak gitu mengganggu mereka gitu bang. Akhirnya kita juga diganggu sama mereka. Sampai editornya itu besoknya laporan ke saya, katanya kamu tuh bawa makhluk ya, katanya. Kenapa? Saya diganggu selama lagi preview, sebelum saya ngedit masih bikin draftnya, jadi ganggu katanya. Oh, diganggunya dengan kayak katanya bajunya ditarik-tarik gitu. Selama dia melihat tuh dia seakan-akan ada di sebelahnya dia bang gitu. Bajunya ditarik, dipegang-pegang gitu sama si makhluk. Untungnya nggak yang jahat sih. Cuma ganggu-ganggu gitu. Mengganggu gitu aja, bahwa dia ada. Serem gitu banget kan ya. Ya gitu bang, saya sampai saya pulang aja saya ketakutan bang. Gitu. Saya sampai masih nginget kejadian-kejadian yang nggak pernah saya lihat gitu bang. Sih baru ngerasakan saya itu yang angin kenceng bang gitu. Yang tiba-tiba kalau waktu itu Pak Leo bilang itu kayak genderuwo. Jadi saya tahu kenapa itu genderuwo. Saya nggak bilang itu genderuwo bang. Saya bilang itu kok pohon seakan kayak ada orang yang nempel di situ. Kan orang kalau misalnya pohon rindang gitu bang, kalau misalnya nempel gini kayak ada bentuknya gitu ya bang. Tapi itu kok besar banget gitu. Itu apa? Ya Pak Leo bilang itu mas yang dinamain genderuwo, yang makhluk hitam, dia bilang gitu. Jadi semua makhluk ternyata di sini ada. Kayak ternyata ya saya juga baru tahu bang, kalau misalnya orang bersihin tempat paranormal itu suka ngebuang makhluk. Misalnya di sini kan ada makhluk nih bang, kita mau bersihkan. Itu Pak dibuang ke sana gitu bang, ke rumah Pondok Indah itu. Pak Leo ini? Bukan sih, paranormal yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Akhirnya numpuk lah di situ bang, si rumah Pondok Indah. Kenapa? Jadi akhirnya itu sangat menyeramkan rumah itu. Itu. Ya. Dulu kan memang sempet, ya saya juga tahu ya rumah Pondok Indah itu, dan dulu juga saya sempat penasaran pengen ngelihat nih ke sana. Cuma pas waktunya itu emang nggak ada. Jadi cuma ngeliat di TV aja gitu. Iya. Saya bawa keplingan nih waktu yang di tahun 2000 berapa nih bang. Bentuk rumah si Pondok Indahnya. Ini ada tuh di tanggal 25 September 2002 bang. 2002? 2002. Oke. Ini tapi setelah saya syuting bang. 2002 awal saya ke Jakarta. Iya. Tayangan misteri. Oh iya, itu akhirnya dari situlah tayangan misterinya di TV program tuh pada naik daun bang. Iya betul. Dimulai dari banyak cerita banget itu memang. Iya. Nanti kita tayangin aja ini ya Pak ya. Iya. Oh ini berita nasional Pondok Indah. Ini yang orang pada ngelihat nih rame-rame ini. Iya. Ini setelah saya syuting gambar ini. Padahal sebelumnya nggak serapi ini bang. Itu kan terlihat bangunannya. Kalau lagi saya syuting itu banyak pohon di situ. Iya. Udah dibersih sama dia. Iya, udah dikasih polis lain segala macam. Terus kan ada sempat kita tuh hostnya kita kasih kalimat ini bang, tagline, dengan harga 10 juta pun ini rumah nggak mungkin ada dibeli. Akhirnya dipasang bang brosur apa kayak spanduk di situ. Rumah ini milik ada bank apa gitu bang. Oh. Padahal itu nggak ada sebenarnya gitu. Kan mungkin karena sengketa ya bang. Gitu. Tapi dari penelusuran ini terkuak nih kejadian-kejadian sebenarnya yang pembunuhnya ini siapa kayak gitu. Iya. Nah, anehnya lagi bang, kan kita nih satu tip ketakutan ya bang. Karena kan kita masuk tanpa izin. Terus viral lagi tayangannya kan, ditonton banyak orang sampai mungkin di luar dari Jakarta juga nonton. Udah pasti. Tiba-tiba saya banyak telepon kan, kantor maksudnya.
Yang awalnya tadi kita nggak mau terima, ternyata ada telepon dari luar negeri. Kita pikir masa sampai Intel mau nanyain kita gitu bang. Saya terima. Ternyata dia nanya, kalian tuh tahu informasi ini tentang keluarga ini dari siapa? Kenapa Bu? Saya bilang gitu. Karena saya itu sahabatnya dari si ibu yang meninggal itu, yang dibunuh. Saya tuh berarti kan 12-an tahun, apa puluhan tahun tidak jumpa dengan saudara-saudaranya yang dari yang dibunuh ini. Saya ingin sekali ketemu karena dulu saya sahabat banget. Saya bilang, Ibu, ini benar-benar pure dari kacamatanya si paranormal kita. Si Paleo itu hebat juga dia ya gitu. Cuma ada yang salah. Apa Bu gitu? Sebenarnya anaknya itu ada satu lagi yang tidak dibunuh. Karena dari kejadian itu dia tidak ada. Tapi saya nggak tahu dia di mana. Nah makanya karena kalian menayangkan ini, saya pengen banget ketemu. Itu bang, itu yang bikin saya juga. Saya sampai merinding gitu. Kok dia sampai meyakinkan bahwa Paleo bercerita dengan yang sebenarnya gitu loh bang. Karena ada persaingan bisnis, dibunuh anaknya 2 padahal 3. Karena kan Paleo cuma baca kejadian di saat itu. Betul. Anaknya 3 disebutnya 2 karena yang satu itu tidak ada di situ. Tapi sampai si cerita Pondok Indah ini naik, itu nggak ada kabarnya. Karena kita emang minim data bang gitu. Kita pure dari matanya si Pak Leo secara supranaturalnya dia. Dan di situ juga akhirnya, maaf ya bukan jadi menyombongkan si Pak Leo, cuman orang kayak Pak Leo itu jadinya jadi banyak diomongin bang gitu. Wah hebat ya gitu, si paranormal ini bisa sampai melihat tahun kejadiannya sedetil itu, di mana ada darah, di mana di gantungnya si ibu ini, sampai tahu itu larinya kemana bang. Abis dia membunuh itu ada pintu keluar yang dari kolam renang. Dulu itu kan rumah masih sedikit-sedikit ya bang. Masih jauh-jauh maksudnya. Dia lari ke situ karena di belakang itu belum ada rumah lagi. Jadi aman si pembunuh itu. Itu. Udah sih deh bang. Tapi ini pembunuhnya, saya kan kurang tahu tuh setelah itu viral ya bang ya. Ini menurut Pak Leo ini atau di berita sebelumnya ini udah pernah ketangkep si pembunuhnya ini? Nggak ada bang, saya juga nggak ada. Kan saya cari data aja aneh-aneh ceritanya di situ. Rumah Pondok Indah itu apa tuh? Baru ketahuan di saat kita bang bahwa ini rumah ini kotor, penuh dengan makhluk karena ada pembunuhannya itu karena ada persaingan bisnis. Itu baru dari kita bang infonya. Saya ngumpulin data, kan kalau kita kan kalau syuting pasti ngumpulin data bang. Gak ketemu tuh. Tadinya saya awalnya cuman ngebahas dari info yang saya terima aja. Pas saya masukin Pak Leo itu, terungkaplah segalanya bang. Sampai akhirnya dibenarkan sama orang yang nelpon dari luar negeri itu. Itu pun saya jadi, waduh gitu hebat juga ya ternyata informasi yang kita sampaikan gitu. Benar-benar perubahan kita adalah percaya nggak percaya, tidak banyak rekayasa bang gitu. Nggak kayak yang lain ya, banyak rekayasa ya, kayak ditampilin misal dilempar atau lintas pocong misalnya kayak gitu. Kain pakai tali. Gitu. Kalau kita ya benar-benar urban legend di mana ada cerita kita kuak gitu loh. Kenapa di situ ada setan? Kenapa di situ ada misteri? Gitu, Bang. Berarti ini ratingnya pas setelah program percaya nggak percaya di rumah Pondok Indah ini ditayangkan, berarti ini kan otomatis viral dan ratingnya naik dong. Makin bang, grafiknya naik terus. Dapat bonus gitu ya Pak ya. Berarti waktu itu benar-benar banjir ya, maksudnya banjir ya, rezeki yang melimpah ya. Iya, alhamdulillah. Sampai saya juga jadi berlimpah dalam ilmu bang. Ilmu dalam hal misteri. Saya waktu itu bisa ngangkat benda gaib bang. Dengan tangan saya sendiri. Itu karena dari Pak Leo atau gimana?
mungkin dengan sejalannya tim kita Oke. jadi sensitif. Tapi katanya sih saya juga ada keturunan dari keluarga. Jadi selama kita menjalankan ini kan Bang, sensitivitas kita terhadap alam gaib yang tadinya tebal jadi tipis, kita jadi bisa ngerasain. Terus gara-gara percaya nggak percaya juga program misteri ini, alhamdulillah saya waktu itu sempat hidayah lah Bang gitu. Sholatnya rajin, puasa Senin Kamis, puasa sunnah, sehingga katanya kan jadi lebih bersih diri kita. Jadi kita bisa bersentuhan dengan alam lain itu Bang gitu. Sehingga Pak Lia juga pas lagi mau pengangkatan benda gaib, kayaknya kamu bisa deh Mas Fandi, dia bilang gitu. Coba. Saya hanya cuma dikasih media tepung Bang, di tempat kayak baskom segede ini nih, lebih gedein lagi mungkin ya. Dikasih tepung, udah dengan tangan saya sendiri gitu. Tiba-tiba saya aduk, Mas Fandi baca aja terserah, mau Al-Fatihah terserah, membaca Al-Ikhlas terserah katanya. Yang penting kamu berdoa dulu, habis itu kamu langsung genggam di situ. Tahu nggak Bang? Maksud lagi saya genggam, itu ada yang sesuatu ya. Saya nggak bilang benda dulu, karena ada sesuatu tapi panas Bang, panas. Saya bilang, Paling kok ini panas banget paling. Genggam Mas, genggam, jangan dilepas gitu. Pas saya itu, dia udah mau mulai berubah bentuk nih, yang tadinya saya nggak tahu apa, tapi tadinya kayak segede kecoa kali ya. Di jalan-jalan tapi udah mulai nggak panas gitu jalan-jalan. Tiba-tiba saya teriak karena nyakitin. Pas disuruh angkat, ternyata itu keris Bang. Keris dia mungkin segede handphone ini. Jadi saya megang gini, keris tapi belum ada sarungnya. Makanya saya berdarah kan, saya sakit karena kan saya megang ininya apa? Ya kayak bentuk ular itu ya. Itu tapi ya percaya nggak percaya Pak. Gitu saya bisa mengalami hal itu gitu. Waktu di Jogja saya malah dapat kayak batu aki. Tadi saya pikir biasa aja, tapi katanya kamu tuh sekarang lagi bagus. Aura kamu, kata Palio. Tahu dari mana? Itu batu itu bagus katanya. Saya lihat itu warnanya merah. Coba kamu pakai sinar. Tahu nggak Bang? Masya Allah. Merah itu di dalam ada naga. Naga. Warna merah dan itu naga. Tapi saya nggak mau saya saya miliki. Dibawa dong sama tim saya, kru kameramen kalian. Dia bilang, Mas Andi bagus tuh, buat saya aja katanya. Oh ya udah, terus kata Paulo, tapi nanti dia suka ada minta-minta tapi lewat mimpi. Kamu harus ikutin, dia bilang gitu. Iya tenang, apa paling kopi, dia bilang gitu. Asal dia ngomongnya emang. Udah dong, kita kan kalau nggak salah kita dari Solo tuh kita pulang ke Jakarta naik kereta Bang. Tahu apa Bang? Dompetnya dia hilang, si kru saya. Kru itu. Tiba-tiba Pali cuma bilang, kamu naruh si siapa? Si batu itu di dompet kamu. Iya Pak. Dia kan udah keluar dari wilayahnya, jadi dia balik. Termasuk dompet kamu. Malu-malu ya Bang. Iya, kembali lagi percaya nggak percaya apapun gitu. Serem banget ya. Ya kalau yang bukan milik kita juga kita nggak bisa ya Bang. Kita miliki ya. Kadang dari program itu ya lumayan saya juga dapat ilmunya gitu Bang. Ilmu bukan ilmu paranormalnya sih Bang, ilmu yang bagaimana kita mengenal dunia lain yang tapi kita tidak boleh ganggu. Betul. Gitu. Nah ini baru itu. Ya, nah setelah program yang sesi Pondok Indah ini tayang gitu kan Bang. Selanjutnya ini masih di sekitar lokasi ini nih untuk syutingnya atau udah berpindah tempat lagi? Maksudnya gimana Bang? Otomatis kan dalam episode pertama yang ditampilin kan Pondok Indah. Iya. Di episode 2 mungkin karena ini rame situ lagi gitu. Situ lagi gitu. Enggak Bang, udah cukup. Dan kita selalu PR beratnya itu Bang, nyari lagi tempat urban legend yang melegenda itu. PR buat saya pribadi.
untuk karena kan PR-nya adalah kita nggak mungkin cuma sekedar studio ini horor, tapi yang tahu cuma orang yang di rumah sini gitu. Bagi kita nggak legend bang gitu. Tapi kalau udah menyangkut satu lebih besar dari RT lah, kecamatan, itu baru kita bilang itu legend bang gitu. Itu baru kita angkat gitu. Karena kan program kita harus ada edukasinya bang. Yeah. Jadi maksudnya kenapa itu terjadi seperti rumah Pondok Indah kan? Ternyata ada kejadian pembunuhan itu kan jadi edukasi ya bang gitu. Nah terus satu lagi, jangan pernah kita mengganggu keberadaan makhluk itu kalau kita tidak punya maksud apa-apa. Kadang kita tahu makhluk itu suka ngasih pesan bang gitu, entah doa karena dia misalnya kematiannya tidak wajar. Kalau misalnya kayak jin-jin yang di Pondok Indah kan udah jin jahat sih ya sebenarnya bang ya. Jadi yang ya kerjanya memang mengganggu itu. Nah ini selama menjalani program ini maksudnya hanya di situ aja nih yang Bang Fandi mengalami kejadian-kejadian yang benar-benar di luar nalar gitu. Apa di tempat lain juga ada nih? Ada yang sama nggak nih kejadiannya sama kayak yang di Pondok Indah? Saya waktu itu yang ini apa namanya, jeruk purut. Oh, pendeta tanpa kepala. Iya. Gitu, yang itu ada misteri yang bagus juga bang. Jadi kan dia meninggalnya kan naik kereta tuh, kan dia orang Belanda bang. Oke. Si pastor ini kan, dan dia punya anjing kesayangan. Gitu. Pas lagi dia jatuh si kuda itunya yang dia naikin itu, bukan kuda kan, dia pakai kereta kencana ya, misalnya kayak delman gitu bang. Kayak delman gitu. Dia jatuh kan tuh bang, makanya dia kepalanya copot. Tapi si anjingnya itu belum mati saat di hari itu. Jadi anjingnya itu sebenarnya matinya setelah nanti bertahun-tahun kemudian. Tapi dia bisa menemani si pastor ini bang. Itu misterinya. Saya ditanya sama polisi sampai kayak gitu pak gitu. Anjing yang orang tahu begitu setianya sama tuannya, majikannya, itu kejadian juga ternyata di alam sana gitu bang. Ini di cerita kita ya gitu. Kita mengangkat juga tuh kejadian misteri jeruk purut. Padahal orang kan bilangnya si pastor tanpa kepala itu kan mengganggu. Padahal enggak bang. Aslinya enggak ya. Aslinya enggak. Makhluk lain yang mengganggu. Nah itu ada kadang bilangnya mungkin korinnya ya. Jadi gitu. Justru makhluk-makhluk yang ada di tempat itu yang menyerupai si pastor itu. Karena dia tahu kan pastor tewasnya kepalanya buntung. Jadilah cerita yang macam-macam. Makanya sempat difilmin juga kan. Iya, itu ini sampai bawa kepalanya dijinjing gitu. Dan filmnya juga ya booming juga waktu itu. Iya. Nah, ini penelusuran ke sana juga. Iya. Saya banyak banget bang tempat-tempat legend lah istilahnya ya, baik di Jakarta maupun yang di luar. Di Jakarta waktu itu malah ada kejadian yang di tahun itu ada anak kecil bang, dia kencing, buang air kecil di danau itu loh bang, danau Sunter. Tiba-tiba dia disunat. Oh sunat, iya. Dia tersunat. Padahal pas Pak Leo datang dia dibantu, bukan disunat bang, jadi kayak ditutup sama si makhluk itu. Itu kejadian bang gitu. Saya sampai ya, wow gitu. Saya tuh amazing banget bang gitu, baru tahu gitu di dunia ini gitu. Terus penelusuran dong bang kan, itu sangat pendek lah ceritanya gitu kan. Tapi apalagi ya kita bahas di lokasi ini. Kalau kamu mau nambahin, di Danau Sunter itu kan ada dipakai untuk olahraga apa namanya itu, ski. Dayung gitu ya, bebek-bebekan ya.
Bukan, olahraga bang. Oh, ada. Dipakai juga untuk yang nasional tuh, dia olahraga ski dia. Jadi kalau dia mau mulai itu dia harus ke tengah danau itu. Jadi mulainya dari situ. Nah, disitulah ada lagi bang misterinya. Kita naik dong perahu kecil kayak kano tapi muatnya 4 orang. Jadi ada si bapak yang dayungnya, saya, Pak Leo sama si Harsya. Tapi duduknya belakang kayak naik motor gitu bang. Oke. Ya tapi duduk gitu. Itu mau kita duduknya tegak gini, itu kapalnya bisa gini. Dan kita udah ayo, karena kan paling kecil saya sama si tukang dayung. Yang gede-gede si Pak Leo sama si Harsya, si hostnya. Jadi coba ke kanan gitu kata si tukang dayungnya. Kita ke kanan, tetap si miringnya itu ke kiri. Oh. Sampai di sana Pak Leo cuma nanya, ada yang nggak enak badan nggak, yang sakit? Harsya bilang, saya enggak pak, saya fit gitu. Dia bilang, saya lagi nggak enak badan, saya bilang gitu. Balik kamu, balik. Ya itu udah banget Pak Leo langsung baca. Nyangkut di badan saya, ternyata ada yang di belakang saya ikut. Dan itu sampai tukang perahunya juga yang tadi percaya nggak percaya tentang gituan jadi percaya karena dia ngalami si perahunya bisa Miring gitu. yang tadi kita di kanan tetap nggak mau pindah miringnya coba. Tapi enggak ini jatuh. Enggak. Itu bang yang anehnya ya, saya juga ini ada apa ya gitu. Saya pikir tuh di bawah ada apa gitu. Atau makhluk apa, buaya mungkin atau apa gitu. Sampai kayak gitu bang, ternyata tempelan lah saya. Karena dan kita sering bang gitu ke tempat-tempat sesuatu yang makhluknya nggak welcome lah istilahnya. Jadi ya kita yang diserang. Entah saya, entah Harsya juga pernah diserang tuh waktu di Medan. Arjeti sampai tahu abang kan salah satu host tapi Arjeti Bilbina. Dia kan sebenarnya nggak pernah ikut ke lokasi. Dia kan selalu bawanya yang di studio. Dia kan cuma host bridging. Cuman saat itu karena kita waktu udah habis di Jabodetabek, dia pengen dong sekali saya mau dong kalau keluar kota. Dia ikut bang, udah diperlihatkan lah makhluk yang aneh sampai di hotel dia nggak kebayang tuh situ, yang matanya copot gitu bang. Itu sampai kan dia sebenarnya dapat karena dia cewek sendiri, dia tidur sendiri bang. Itu malam-malam ngetok kamar saya sama Harsya, kan saya sama host saya tidur. Saya tidur di sini dong mas, bilang gitu. Itu makhluknya nampakin ke saya terus, dia bilang gitu. Saya bilang udah panggil Pak Leo, minta ditutup mata batinnya gitu. Mungkin mata batinnya udah ketutup, cuman karena dia baru pertama kali ngelihat, jadinya kebayang terus gitu bang. Kan serem ya bang lihat. Iyalah pak. Astaga gitu. Sampai kayak gitu Arjeti, saya bilang gitu. Iya mas. Aduh itu. Dan itu nggak jatuh gitu, karena masih ada urat-uratnya dan si biji matanya masih itu gelantung-gelantungan, dia bilang gitu. Itu di Medan. Itu bang, kita udah sampai keliling Indonesia bang. Mungkin Papua waktu itu enggak, karena mahal pesawat. Kita udah sampai Bali, sampai Sulawesi. Nah, kalau di luar daerah yang paling horor, paling serem menurut Bang Fandi itu di daerah mana bang? Aku di Nusa Kambangan. Kita pernah ke Nusa Kambangan coba bang. Nusa Kambangan. Ada namanya Gua Putri di situ. Di Nusa Kambangannya bang. Iya. Memang itu kan terkenal dengan keangkerannya yang luar biasa Nusa Kambangan. Ya karena memang satu. Nah saya tanya nih bang. Makhluk halus yang paling banyak di mana bang? Di tempat kayak apa? Di tempat kotor. Maksudnya? Ya. Di tempat-tempat kotor. Orang kan bilang gitu, satu kotor. Ternyata bang, itu udah ada di perairan seperti laut. Itu tempatnya dia. Jadi logikanya bang, di mana tidak ada aura manusia, disitulah dia ada. Salah satunya laut.
Bagi kita kan laut ya Bang. Bagi mereka itu ada daratan gitu. Dan di situ kayak pasar gitu. Saya nginep di situ, ada hotel bagus hanya 2 Bang. Oke. Bagus bukan berarti bagus, tapi yang terbaik dari yang biasa. Saya tidurlah di situ. Seperti biasa sebelum kita syuting berapa hari kemudian kita latihan, karena kalau nggak salah kita waktu itu mempergunakan tukang gambar. Kayak sekarang tuh Sarah Wijaya itu kan ada tukang gambar. Kita juga ada dulu tukang gambar. Kita mau cek dia saat itu udah sensitivitasnya udah tinggi belum. Karena takutnya pas lagi kita syuting dia nggak bisa kan Bang, nggak enak gitu. Malam-malam kita latihan Bang gitu. Palio ngambil kertas ngasih tahu ke saya, makhluknya ini ada di sebelah ini gitu, di kamar saya, di kamar hotel itu. Udah. Ternyata pas digambar, tadinya makhluknya tuh makhluk bagi saya yang tidak menyeramkan. Yang tidak menyeramkan bagi saya tuh apa? Semacam kunti, semacam poni. Iya. Kayak gitu, itu tuh bagi saya menyeramkan. Ternyata Palio menggambar tidak ada itu. Palio gambar kayak kayak yang perutnya buncit, gede gitu. Dia gambar ada di sudut di dekat lampu baca kamu. Terus ada lagi apa gitu, ada di sini saya lupa gitu. Tiba-tiba si tukang gambar saya gambar kok tiba-tiba ada kayak si poni itu, ada si kunti gitu. Ini dia salah gambar nih jangan-jangan gitu. Wah gawat gitu kan. Ternyata pas selesai, tapi kan saya belum komunikasi dulu nih antara si Palio dan si tukang gambar. Udah selesai, baru Palio bilang, coba dilihatkan gambar. Wow, ternyata kata Palio, aura saya untuk manggil makhluk yang tadi saya panggil 3 istilahnya, datang semua yang ada di sini. Dan dia sensitifnya lebih ke makhluk-makhluk yang itu dibandingin yang unik bagi Palio. Yang unik yang tadi saya bilang, yang orangnya perutnya buncit, gede gitu. Bang, setelah kejadian itu kan kita masing-masing balik ke kamar. Saya masih tidur sama si host saya. Ada ketokan, nggak ada orang. Saya pikir, anak-anak bercanda gitu kan. Harsa seperti biasa lah, lagi masih bersih-bersih diri. Jadi saya yang buka. Kok saya merasa dimainkan gitu. Harsa selesai, siapa mas? Gitu. Gak tahu nih anak-anak yang bercanda nih bikin kita takut kali ya gitu. Rese nih gitu. Kita kerjain, kita tungguin gitu. Kita tungguin nih bang. Gue nggak ada bunyi ketokan lagi. Tadi telepon berbunyi. Kring gitu. Wah rese nih gitu. Angkat-angkat gitu. Nggak bunyi. Nggak ada yang ngangkat. Udah. Terus saya sama Harsa, saya di bawah. Si Harsa yang lihat yang itu bang, yang di pintu itu kan. Kalau saya lihat dari bawah kan ada celah kan. Kalau ada orang ngetok kan berarti kelihatan kakinya. Duk, nggak ada. Nggak ada bayangan orang bang. Tungguin sampai ada lagi. Pas bunyi, duk. Langsung Harsa buka pintu bang. Dia teriak bang. Wah, siapa gitu aku bilang gitu. Aku kinjek kan karena saya di bagian bawah kan, saya ingat kan nggak ada apa-apa. Harusnya buka pintu. Ternyata bang, asbak rokok yang tadinya di lantai 1 itu kan hotel cuma 2 lantai atau 3 lantai, dia nggak tinggi bang. Dan kita ada di lantai 1 cuma pakai tangga tapi itu bang asbak yang dari besi itu ya, aluminium bukan, kalau aluminium kan ringan. Kalau ini bukan yang berat tuh loh, yang kayak di Bali itu loh bang. Kalau yang di hotel Bali yang tanah liat apa sih? Oh iya. Pokoknya berat banget bang. Betul. Yang dari tanah liat yang tinggi ya. Yang tinggi gitu. Yang warna-warnanya coklat gitu bang. Wow gitu. Wah ini udah bukan anak-anak. Anak-anak langsung beberapa kamar itu keluar. Kenapa? Karena dengar si ini teriak kan. Wah segede gini pak. Pindah di depan kita dengan yang tadi nggak ada sama sekali kan, kita ngeliat gitu. Langsung ada, Ali langsung besok kita harus pindah katanya. Makhluknya udah
ganggu. Padahal ini belum waktunya syuting. Belum. Karena kita habis latihan itu yang Pak Leo bilang manggil, auranya akhirnya semuanya pada datang. Ganggulah kita gitu, karena kan dipanggil di kamar saya. Gitu Bang. Ini serem banget ya. Dan waktu kita kejadian syuting itu seremnya lagi, tau gak Bang? Si tukang gambar lagi gambar, ini lagi syuting nih Bang. Saya di sampingnya dia gitu, pengen tahu dia gambar ada apa gitu. Karena Pak Leo mau kasih tahu kalau dia memberi informasi apa gitu, ada makhluk apa. Dilihat, ternyata dia gambar cewek cantik Bang, rambut panjang, kayak putri-putri keraton. Karena pas dia udah bawa itu dia cuma pakai kemben ya, pasti kayak kemben lah, putri-putri keraton, tapi cantik Bang. Terus dia ngeliat ke bawah, terus kayak tangannya bersimpuh gini. Lihat, saya pikir, wah, Pak Leo disambut nih, kita disambut. Ternyata enggak Bang. Pas dia gambar ke bawah, itu wanita setengah badannya ular. Dan dia matanya ke bawah itu bukan ngasih sambutan, bukan. Karena dia ngeliat kita, jadi dia itu tinggi. Dia tinggi Bang, dan dia gambar kita. Kan si pelukis gambar si Pak Leo dan Harsha itu kecil Bang. Cuman kalau dari buku gambar tuh paling segininya, sementara dia gambar hampir full segini. Wajahnya terus baru itu ular gitu. Wah gila. Kayak kesannya si dua orang ini kayak pengen dimakan kali ya Bang gitu. Kayak segitu gedenya kan si putri ular ini. Dan itu ada di dalam gua yang di Nusa Kambangannya. Kita nyebrang ke sana Bang. Itu aja kita pakai pengawalan ketat kan ke sana. Nggak sembarangan kan gitu. Alhamdulillah saya dikasih izin ke sana. Gitu Bang. Itu enggak yang tempat eksekusi mati itu. Saya nggak dikasih tahu itu di mana-dimananya gitu. Cuman di situ mungkin satu keamanannya juga kan, karena kan pas kita datang kan ada juga masih narapidana yang disuruh pakai celurit, coba masih suruh bersih kan disuruh dipekerjakan kan orang-orang di sana gitu. Jadi tetap pakai celurit. Iya, dikasih alat tajam juga dia untuk celurit atau apa sih? Itu alat untuk motong-motong. Nah kan kita nggak berani Bang. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk ke gua itu. Ternyata di gua itu makhluknya juga sangat beragam. Apalagi kalau misalnya di tempat yang eksekusi mungkin lebih parah lagi mungkin. Makhluknya. Itu nggak diizinin. Apa emang kitanya nggak mau? Sayanya nggak mau terlalu berbahaya buat ya, karena saya produser mungkin kan saya jaga tim saya supaya jangan apa-apa gitu Bang. Itu aja udah bagus banget dapat makhluk yang indah tapi menyeramkan itu, makhluk ular yang segitu besar gitu, yang mereka nggak tahu sebenarnya kalau nggak ada tukang gambar ini Bang gitu. Alhamdulillah sih Bang, saya bisa melihat, tapi ada sih sebenarnya yang ganggu, tapi kan akhirnya kita ganggu jangan sampai kita takut. Tapi saya sebenarnya ketakutan Bang, sampai ke rumah itu makhluk, dia ninggalin jejak di kamar mandi. Itu bentuknya. Itu setelah pulang dari? Saya lupa itu kejadiannya. Soalnya setiap itu pasti ada aja gangguannya. Tapi yang ini yang saya nggak suka karena dia buang kotoran, bukan kotoran dalam arti kayak tai gitu. Bukan, tapi bercak gitu. Bercak kayak misalnya tai burung jatuh dari atas, tapi besar. Itu jatuhnya di depan kloset saya. Gitu. Saya telepon si tukang gambar. Saya jadi akrab kan, tapi dia tinggalnya di Jogja. Jadi saya via telepon. Dia bilang, "Gak apa-apa Mas, makanya Mas kalau pulang dari tempat-tempat itu harus wudu. Kalau Mas Islam kan," katanya. Wudu. Saya sudah wudu. Saya bilang sama Pak Leo. Pak Leo bilang, "Kamu salah. Wudunya setelah di dalam rumah. Berarti dia udah sampai di rumah, pas kamu wudu, dia lepasnya di dalam. Mestinya kamu di luar," katanya. Nah itu ilmu lagi buat saya. Iya betul. Mungkin buat teman-teman yang nonton ini juga gitu kan. Biasanya kan kalau habis kita dari makam gitu kan, suka bersuci kan, ya jangan di kamar mandi kita.
Di luar Nah, ya. di luar. Kayak di luar itu harus disediakan keran. Iya, itu. Oh, iya. Dan yang sebelnya pas saya bilang gitu, ini lama nggak dia di sini? Saya bilang gitu. Sebentar mas gitu. Oke, ternyata sampai 4 hari per 5 hari masih ada. Saya telepon lagi dong. Itu kenapa dia masih ada di kamar mandi saya? Dia bilang, astaga saya lupa. Kan 1 menitnya dia, 1 harinya kita, Bang. Oh. Ya. Oh my god, saya bilang jadi pasti lama nih dia gitu. Tapi mengganggu nggak? Nggak sih selama saya nggak dikasih penampakan. Cuman kan jejak di web. Saya waktu itu kamar mandi saya masih pakai bak mandi, Bang. Jadi pas lagi saya ini, saya kan orangnya rajin gitu ya bersih. Itu seakan-akan kamar mandi saya kotor, dia ninggalin jejak kaki coba Bang. Jejak kaki. Jadi kesannya kan kayak itu bak mandi saya kotor banget. Kayaknya kotornya tuh sampai dia nginjek tuh sampai jelas gitu Bang kakinya. Bentuk kaki manusia. Iya, bentuk kaki manusia. Karena aneh gitu Bang ya. Ini itu kan kamar mandi cuma saya aja Bang yang pakai di kamar mandi itu. Jadi saya tahu dong nggak mungkin siapa gitu. Maksudnya mau masuk juga ke mengganggu gitu Bang. Walaupun bukan penampakan yang dikasih lihat. Cuman ya anehnya tadi gitu. Cuman sebentar ternyata oh iya saya lupa katanya. 1 menitnya dia kan 1 harinya kita. Makanya anak setan kan dibilang 100 tahun ya umur sih ya. Iya, betul. Tapi anak setan gitu. Ya banyak ilmu juga sih Bang saya dari program ini. Ya. Tapi itu bertahan berapa tahun program percaya nggak percaya ini Bang? Saya kalau tahun nggak tahu tapi berepisode-episode terus punya urutan punya apa namanya? Jadi yang tadi percaya nggak percaya, ada percaya nggak percaya yang pakai artis bintang tamunya, terus ada percaya nggak percaya petualang. Jadi ada 3 pemuda yang hobinya berpetualang gitu. Mungkin kayak jejak backpacker kemana-mana dia selalu bawa kamera. Nanti kameranya ada penampakan gitu. Oh iya kayak kalau zaman sekarang ini penelusuran ya di tempat-tempat kosong iya. gitu. Kayak di TikTok ramai itu kan. Iya kayak gitu Bang. Kayaknya kita duluan Pak di sini. Iya. Dulu tuh lebih ini ya, padahal mungkin konten kreator sekarang itu bercerminnya dari program-program yang terdahulu. Iya. Kalau kita karena tuntutan ya Bang, misalnya apalagi gitu kan. Karena kan yang tadinya seminggu sekali jadi seminggu 3 kali. Kalau kita cuman hanya pakai Paleo dan si Harsa, cara pengungkapannya membosankan nanti kan Bang gitu. Iya. Tapi dengan kemasan yang berbeda jadi sesuatu yang berbeda gitu. Mantap ya. Gitu. Berarti semua program ini Bang Fandi cuma pegang program ini aja atau ada program lain selain? Ada saya spesialis juga misalnya program remaja waktu itu. Oh. Okay. Spesialis. Iya. Kalau program kayak yang percaya nggak percaya ini dulu sama sekarang kan memang benar-benar jauh beda ya Bang ya. Kalau dulu kan benar-benar menampilkan sesuatu hal yang benar-benar ada penampakan lah atau enggaknya kayak gitu. Iya. Kalau sekarang harus ada penampakan gitu kan yang kita lihat ya. Entah itu penampakannya apa atau batu dilempar misalkan. Apalagi kalau sekarang yang ramai di TikTok kan penampakan bener-bener wujud setan yang nongol, pocongnya nongol di balik pintu. Iya gitu. benar. udah terlalu banyak gimmick ya. Iya. Gitu. Dulu si apanya ya orang India, cewek orang TV-nya, dia menyarankan sebenarnya ya jadi ngebocorin gimana sih? Ya kalau bisa kenapa Mas gitu? Kenapa enggak gitu? Saya bilang, oh saya enggak, kita itulah bedanya sama TV tetangga, saya bilang gitu. Akhirnya kan penonton jadi pintar gitu. Gue nggak mau dibohongin, gue seneng yang ini pure. Ngerti gak sih Bang gitu? Iya. Yang pure yang masuk logika ya memang benar-benar. Kalau maupun ada, ya adanya hanya sebatasnya karena kan dengan adanya lighting, adanya beberapa orang, si makhluk pun lagi nih lah Bang. Kalau di agama kita makhluk yang lebih mulia manusia.
Kalau dia sampai berani menampakkan, sampai dia berani mengganggu, kita jadi udah nggak mulia lagi. Gitu Bang, gitu. Itu kan dapat lagi edukasinya kan di program kita gitu. Hal-hal itulah Bang. Ya, oke. Dulu Pak Leo sama siapa yang udah meninggal itu sih? Tapi di program udah. Enggak, yang satu lagi, yang satu lagi yang botak. Hari Panca. Masih ada. Hari Panca masih ada, tapi dia kena stroke dia. Kemarin kan tampil di acara. Masih ada ya? Masih ada. Hari Panca. Nah iya, saya tahu yang pokoknya Leo sama Hari Panca itu ya saya tonton terus tuh. Itu kan, tapi kalau Hari Panca itu di dua dunia ya? Dunia lain. Dunia lain di TV sebelah kan ya. TV sebelah. Oke, Bang Fandi. Ya, iya kayak ini, jadi apa kayak flashback apa namanya? Kita kayak apa reuni? Bukan reuni, apa sih namanya tuh? Iya. Iya, tahun 2000-an. Flashback. Iya. Oke. Wah, tapi keren banget sih pengalaman dari Bang Fandi ini. Dari awal saya benar-benar merinding. Ya benar-benar nyata gitu, pas gitu pembawaannya nih, dari Bang Fandi. Saya cerita sekali ya. Merinding nih Bang. Jadi guru saya cerita dia pulang dari mana gitu, menuju hotel, naik angkot karena dia mau duluan. Oke. Dia sensitifnya jadi meningkat gara-gara kayak kita juga, kayak saya. Dia bilang, "Mas, saya makin sensitif," katanya. "Oh ya? Kenapa? Tadi kan saya pulang duluan." "Iya." "Kamu naik apa ya tadi?" "Naik angkot, kan deket, tinggal sejalan apa gitu kan." "Oh ya." Terus nggak tahu kenapa gitu, saya merasa kok udah nggak apa ya, saya merasa kayak nggak enak gitu. Terus berhentikan, dia ngetem sebentar nih Bang. Dia ngetem, dia lihat gitu ada cewek, kok ini cewek diem aja, pasti lagi galau masalah gitu, atau lagi ada apa gitu, kayak ngeliat sesuatu yang nggak jelas. Udah, terus dengan perasaan dia yang seperti itu, ini angkot jalan kan Bang. Oke. Baru beberapa detik ini jalan, dia bilang, "Mas, kamu lihat saya." Merinding gak sih? "Mas, kamu lihat saya," katanya. Dia kaget. Astaga, berarti yang saya lihat ini bukan makhluk, apa manusia. Terus ya, "Kamu kenapa?" Katanya. "Selama ini gak ada yang bisa melihat saya," katanya. "Karena selama ini saya mencari, saya mau pulang," dia bilang gitu. Oke. Tapi gak ada yang, setiap saya nanya, saya makan di situ ada tempat makan, gak ada yang peduli dengan kehadiran saya. Saya dengarnya baru gitu aja. Iya, itu mobil baru jalan, dia ngomong gitu. "Iya, Mas, kamu bisa ngeliat saya," katanya. Edan. Tadinya dia ada di halte, coba ngeliat dengan beberapa meter itu, ini mobil baru jalan berapa detik, tiba-tiba dia nanya, udah langsung di samping dia gitu. Ya, nostalgia tadi itu, bukan reuni. Luar biasa ya Bang. Nah, oke. Bang Fandi, terakhir Bang Fandi, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup sih. Cukup ya, soalnya kalau mau diceritain panjang banget kan, berepisode kan, episode. Ya, oke. Kita lihat aja nanti kalau misalkan teman-teman dari Jejak Backpacker pengen menghadirkan Bang Fandi lagi, siap Bang ya, kalau kita undang lagi Bang ya. Amin. Oke, Bang Fandi jangan capek-capek Bang. Jangan kesasar lagi. Nih saya ketemu idola saya nih. Saya senang banget nih dengan program ini, YouTube-nya. Amin, makasih banyak nih Bang ya. Oke, Backpacker, itulah tadi obrolan misteri Jejak Backpacker bersama narasumber kita, Bang Fandi. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman menarik yang ingin menceritakan langsung di channel YouTube Jejak Backpacker, hubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0852 1234 5683 atau di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Fandi. Terima kasih buat waktunya Bang Fandi. Wah, nice ceritanya. Diminum dulu, Bang. Sampai jumpa.